يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب. Dan doa itu merupakan inti daripada ibadah. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa itu adalah intinya ibadah. Sebab dengan orang berdoa itu, pada saat itu dia secara penuh menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya pada saat itu dia telah menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak berdaya. Dan titik puncak keimanan seseorang itu adalah ketika ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, menyatakan dirinya sebagai orang yang lemah di hadapan Allah, justru pada saat itulah ia berada pada puncak kekuatannya. Lalu di antara doa itu tentu kita berharap doa yang mustajab, yakni doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak syarat doa itu dikabulkan. Sebelum berdoa, yang pertama ia harus membersihkan perutnya dari makanan yang haram. Selama masih ada makanan haram di dalam perutnya, maka doanya itu tidak bisa sampai ke atas langit. Kenapa? Karena doanya itu tertahan oleh sesuatu yang haram yang ada pada perutnya. Maka syarat doa itu dikabulkan yang pertama, harus bersih dirinya dari makanan yang haram. Baik haram secara zatnya memang haram, atau sesuatu yang zatnya halal tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka itu pun haram. Nah, baginda Nabi SAW dalam sebuah sabdanya menyatakan, lahmun nabata minal haram fannaru aula bih. Sesungguhnya daging yang kecil saja yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka neraka jauh lebih layak untuknya. Maknanya, jangankan doa dikabulkan, justru ia akan masuk neraka. Ketika ada setitik saja daging di dalam tubuhnya, atau darah yang mengalir pada tubuhnya itu berasal daripada harta yang haram. Maka kalau doa ingin dikabulkan, keluarkan dulu semua itu. Kalau dia pernah mengambil hak orang lain, kembalikan dulu haknya itu. Oh Pak, itu sudah dimakan. Tidak apa-apa, ganti dengan uangnya sendiri. Atau ganti dengan perkara yang lain. Atau meminta halal, meminta maaf kepada orang yang pernah dizolimi dalam hal mengambil haknya. Maka itu baru kemudian doa itu akan dikabulkan Allah SWT. Itu sebelum berdoa. Kemudian, supaya doa itu terkabul, ada caranya. Setelah makanannya ini tidak haram, setelah makanan kita bersih daripada sesuatu yang haram, ada caranya di dalam berdoa itu. Imam Nawawi menuliskan, Babu istiftahid du'a bilhamdillahi ta'ala wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab disunnahkannya berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada awalnya dan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sunani Abi Dawud. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Abi Dawud. Wa Tirmizi, dan di dalam Sunan At-Tirmizi. Wa Nasa'i, dan di dalam Sunan An-Nasa'i. An Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu qala, dari Fadalah bin Abid radhiyallahu anhu qala, telah berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza, summa da'ahu faqala lahu aw li ghairihi, idza shalla ahadukum falyabda' bitamjidi rabbih subhanahu wa thana'i 'alaihi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima sya'a. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki berdoa. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki berdoa. Hadirin, ketika di dalam hadis atau dalam kitab disebutkan rajulun, seorang laki-laki, maka ini mewakili manusia. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tapi semuanya daripada kelompok manusia, laki-laki atau perempuan. Nabi SAW suatu ketika mendengar seorang laki-laki yad'u fi salatihi, berdoa di dalam salatnya. Jadi berdoa di dalam salatnya. Ada seseorang berdoa di dalam salatnya. Kalimat ini kita perhatikan.
orang itu kalau sudah berdoa kan bakal dikabulkan Allah, apalagi pada waktu sholat. Sholat itu seutama-utama ibadah orang. Ketika orang itu beribadah di dalam sholatnya, lalu kemudian berdoa, ketika sholat doanya itu dikabulkan Allah, paling cepat dikabulkan. Terutama ketika orang tersebut dalam keadaan sujud atau dalam keadaan tasahud akhir. Pada saat itulah doa itu tidak akan tertolak. Tapi ada seorang laki-laki berdoa pada saat itu, didengar Rasulullah di waktu sholat. Artinya sudah benar nih tempatnya berdoa, waktunya sudah betul. Tapi ternyata orang berdoa tersebut lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, tapi dalam doanya itu tidak dia mulai dengan alhamdulillah, dengan memuji dan memuliakan Allah, dan tidak dia mulai dengan bersolawat kepada Nabi. Jadi berdoa langsung saja, barangkali begitu dia duduk langsung, ya Allah berikan aku kesehatan. Langsung seperti itu orang berdoa. Atau ya Allah berikanlah aku ini rumah. Ya Allah berikanlah aku ini keturunan. Ya Allah berikanlah aku ini rizki yang halal. Tanpa ada pendahuluannya, dia tidak mengucapkan pujian terhadap Allah dengan kalimat alhamdulillah, dan juga tidak mengucapkan salat kepada Nabi. Maka mendengar orang tersebut berdoa, apa kata Nabi? Ajilah haza, sungguh sangat terlalu dan terburu-buru laki-laki ini. Summa da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Lalu Nabi memanggil orang tersebut dan berkata kepadanya atau kepada yang selainnya. Dari para periwayat hadis di sini menyatakan, menuliskan kalimat atau, maknanya adalah beliau yang menuliskan hadis ini sedikit ragu-ragu apakah berkatanya itu kepada orangnya langsung atau kepada orang lain. Yang jelas Rasulullah pada saat itu ketika mendengar orang tersebut lalu memanggilnya dan berkata, dan bisa juga berkatanya kepada orang tersebut dan kepada orang lain yang ada bersamanya. Rasulullah berkata setelah mendengar orang berdoa itu, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih subhanahu wassana'i alaihi." Apabila seseorang di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hajatnya, falyabda bi tamjidi rabbih subhanahu wassana'i alaihi, maka mulailah permintaan doanya itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memuji Allah dulu. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar ini kita diajarkan tentang bagaimana Nabi kita atau bapak kita Adam alaihi salam ketika berdoa. Nabi Adam ini adalah seorang nabi yang mulia yang sibuk dalam urusan mencari nafkah atau bertani. Sehingga beliau ini suatu ketika mengadu kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah menyibukkan aku ini dengan ibadah, yakni banyak tanggungan, sehingga aku harus bekerja keras. Lalu ajarkanlah kepada aku," kata Nabi Adam, "sebuah pujian yang menggabungkan antara pujian dan tasbih." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam, ucapkanlah alhamdulillah sebagaimana doa yang kita mulai ketika kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, itu adalah pujian di awal doa. Maka kalau mau terkabul doa harus dimulai dulu dengan ucapan alhamdulillah, minimal alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia harus berselawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Lalu setelah ia memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Nabi, hendaklah ia meminta sesukanya apa yang ia minta, karena syarat terkabulnya apa yang ia minta itu telah terpenuhi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali selama ini kita masih belum beradab dalam berdoa kepada Allah. Kita memiliki keinginan yang besar-besar, bahkan kita meminta untuk husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada cita-cita kita ini yang paling tinggi selain kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena wafat dalam keadaan husnul khotimah itu merupakan puncak keberhasilan dan puncak kesuksesan seseorang. Ketika seseorang ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka setelah ia menghembuskan nafasnya yang terakhir itu, ia telah berada pada puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Orang yang di dunia merasa takut dan seram
ketika orang dimasukkan ke dalam kubur, tetapi orang itu sendiri bila ia husnul khotimah sedang berbahagia karena dia telah masuk pada tahapan surga yang pertama. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita itu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya orang itu yang wafat adalah taman daripada taman-taman surga. Dunia ini seindah apapun, kita tinggal di tempat yang paling indah sekalipun, di daerah manapun, di negeri manapun yang paling indah, tidak ada yang disebut dengan taman surga. Tetapi taman surga yang ada dan hakiki itu adalah alam kubur itu sendiri. Jadi ketika orang masuk ke alam kubur, dia masuk ke alam di mana ia telah merasakan surga setelah kematiannya, dan itu merupakan cita-cita yang paling tinggi. Kadang-kadang kita meminta untuk husnul khotimah tapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita perbaiki di antara cara-cara kita di dalam berdoa. Apa yang telah dituliskan oleh para ulama terdahulu itu telah mereka gali di dalam kitab-kitab para ulama yang memiliki landasan yang kuat, agar kita ini yang datang kemudian menjadi orang yang beradab, sudah memiliki tuntunan, dan tuntunan itu telah terbukti jitu menjadikan orang selamat. Kenapa dikatakan jitu? Mereka sendiri telah selamat. Mereka sendiri telah menjadi orang yang dimuliakan Allah. Hari ini mereka telah wafat ribuan tahun yang lalu. Tapi karya-karya mereka, jasa-jasa mereka, tidak sedikit pun terdengar di telinga kita sesuatu yang buruk, tapi seluruhnya adalah kebaikan. Semua bertasbih, semuanya memohonkan ampun dan doa serta rahmat untuk mereka itu, para ulama-ulama terdahulu, karena mereka memang pewarisnya para nabi. Mereka ajarkan kita adab, maka kita harus beradab agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, jangan lupa ucapkan dulu alhamdulillah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diucapkan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian kita baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua perkara-perkara yang menjadi hajat dan kebutuhan kita semuanya. Ketika kita berdoa dalam cara yang seperti itu, maka apa dikatakan? Kamu hanya menunggu kapan doamu itu dikabulkan. Akan tetapi terkabulnya doamu itu adalah kepastian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji setiap doa yang diucapkan dengan syarat-syarat terpenuhi tadi itu pasti dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ini telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan doa itu. Jadi kalimat pasti akan aku kabulkan doa-doa itu maknanya adalah Allah berjanji mengabulkan doa orang yang berdoa. Sedangkan Allah ini la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sehingga ketika Allah berkata seperti itu, maka benarlah adanya. Maka dijelaskan bagaimana orang itu ketika doanya dikabulkan, doanya pasti dikabulkan. Hanya saja terkabulnya doa seseorang itu dalam salah satu daripada 3 jenis. Jadi doa kita ini ketika kita berdoa, lelah lisan kita berdoa, capek badan kita berdoa, dalam keadaan lemah kita berdoa, dalam keadaan kuat kita berdoa, kita menunggu-nunggu doa kita itu dikabulkan. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu semuanya dikabulkan Allah. Dalam bentuk yang pertama, ketika seseorang berdoa dan meminta, maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya itu sesuai dengan yang ia minta. Ya Allah, berikanlah aku rumah, maka Allah kasih rumah. Ya Allah, berikanlah aku motor, lalu Allah kasih motor. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan, lalu Allah kasih kesehatan. Itu bentuk pengabulan yang pertama. Allah kasih sesuai yang diminta. Dan pemberian Allah yang pertama ini adalah yang nilainya terendah. Jadi ketika kita minta sesuatu, lalu kemudian Allah kabulkan dalam bentuk sesuai dengan yang apa kita minta itu serendah-rendahnya pengabulan doa. Karena nilainya itu kecil. Tapi yang kedua,
Oh, ternyata kita minta itu nggak dikasih sesuai dengan yang kita minta. Lalu Allah akan kasih dalam bentuk yang kedua. Apa di bentuk yang kedua ini? Allah akan mengabulkan doa tersebut dengan menukarnya dengan bala. Menukarnya dengan bala. Allah telah menetapkan orang tersebut akan mengalami bala, akan mendapatkan penyakit yang berat sekali, atau akan mengalami kecelakaan pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, telah tertulis orang tersebut akan mengalami bencana. Sudah tertulis ini. Pada tulisan qada seseorang itu telah tertulis, si fulan bin fulan akan mengalami ABCD yang sangat berat. Lalu suatu ketika orang tersebut berdoa, doanya minta motor, doanya minta rumah, doanya minta supaya rumahnya besar, doanya minta supaya apa? Ditambah lagi motornya gitu ya. Atau ditambah lagi semua bentuk kekayaan dunia. Itu yang dia minta. Tapi di catatan qadanya itu dia bakal terjadi kecelakaan. Lalu Allah tukar. Wahai hambaku, engkau itu tidak mengetahui betapa sayangnya aku kepadamu. Maka saat ini engkau meminta motor, saat ini engkau minta rumah, tetapi aku tidak kasih sesuai yang kamu minta. Aku tukar saja dengan bala. Bala yang akan menimpamu itu aku hapuskan, tetapi tidak memberimu apa yang kamu minta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling tahu kebutuhan kita. Nah, coba kalau umpamanya sudah dituliskan bakal terjadi bala, bakal terjadi kecelakaan, lalu dia minta motor dan mobil. Mobil yang dia minta dikabulkan, tapi esok harinya kecelakaan. Guna mobil itu apa? Tentu orang tidak butuh pada mobil itu. Kenapa dikatakan tidak butuh? Karena ketika ia memiliki apa yang ia minta, ternyata ia telah mengalami cedera yang menyebabkan dirinya tidak bisa lagi bergerak. Sebab apa? Sebab kecelakaan yang ia alami. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu akan kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Jadi Allah kabulkan doa seseorang dalam bentuk yang kedua, yakni seseorang itu dihapuskan bala yang bakal menimpanya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah Allah kabulkan permintaan seseorang itu dengan menyimpan doa tersebut untuk diberikan nanti pada hari kiamat. Ketika hari kiamat, semua orang mengharapkan keselamatan. Semua orang mengharapkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara neraka yang terdengar gemuruh, panasnya api neraka yang membakar dari jarak ratusan tahun perjalanan, keadaan yang mencekam, gelap gulita, semua orang menjerit ketakutan. Tidak ada orang yang pada saat itu yang tidak merasakan ketakutan. Bahkan umat-umat terdahulu semua mencari nabi-nabi mereka untuk mencari syafaat. Umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa untuk meminta syafaat supaya selamat. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi Musa kecuali doa untuk siapa? Untuk dirinya. Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim. Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Umatnya Nabi Isa datang kepada Nabi Isa meminta syafaat. Tapi apa jawab daripada Nabi Isa? Ya Rabbi Salim, Ya Rabbi Salim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Siapa yang minta diselamatkan? Dirinya. Karena hari yang begitu mencekam itu tadi, tidak ada satu makhluk pun yang tidak gentar. Tapi ada satu suara, yakni baginda Nabi SAW, ketika orang umatnya datang berbondong-bondong kepadanya, Ya Rasulullah, kami minta syafaat kepadamu. Nabi menjawab, Ana laha, itu memang tugasku, kata Nabi. Itu memang bagianku, membukakan pintu surga dan memberi syafaat kepada umatku. Sehingga Nabi ini berada pada tempat di mana beliau akan mensyafaati semua umatnya yang rajin bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari yang mencekam itu, pada saat itu baru Allah kasih, wahai hambaku, dahulu di dunia kamu meminta ini dan meminta itu. Kamu belum dikasih ketika di dunia. Hari ini aku berikan kepadamu semuanya apa yang kau minta itu. Dan ketahuilah, doa yang tertunda dan Allah berikan nanti di akhirat adalah sesuatu yang paling kita banggakan selain daripada doa-doa kita yang lain. Jadi doa yang paling dibanggakan oleh setiap manusia nanti adalah doa yang tertunda. Semakin banyak doa yang tertunda, semakin bahagia dan tinggi derajatnya di akhirat nanti. Maka tidak ada kerugian atas orang yang berdoa. Tidak ada kekecewaan atas orang yang berdoa.
Bahkan doa itu sendiri adalah sesuatu yang akan menyelamatkan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada kajian kita pagi hari ini, Imam Nawawi menuliskan sebuah hadis di dalam kitab Al-Azkar, doa seseorang dikatakan sebagai orang yang tidak beradab dan dikatakan sebagai orang yang isti'jal, orang yang terburu-buru dalam berdoa bila ia berdoa kepada Allah, tidak didahului dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersolawat kepada Nabi, maka mintalah sesukamu, apa saja yang kamu minta itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi, rawaina fi kitab at-Tirmizi, kami riwayatkan di dalam kitab Imam At-Tirmizi, an Umar ibn Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, inna du'a, sesungguhnya doa itu mauqufun bainas samai wal ard. Mauquf itu artinya diam, terdiam di antara langit dan bumi. Doa seseorang, doa yang diucapkan seseorang, mauqufun, diam dia, tidak bergerak, tidak terangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bainas sama'i wal ard, ada di antara tengah langit dan bumi. Di sini langit, di sini bumi, di sini langit. Orang berdoa naik, tapi sampai di tengah saja, sampai di tengah dia diam. Doa tersebut, doa yang dipanjatkan orang tersebut. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalli alayya hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang mampu mengangkat doa tersebut. Malaikat manapun dan malaikat berapapun jumlahnya tidak akan mampu mengangkat doa itu sehingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah ia bersolawat kepada nabimu, kata Nabi, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya orang ini ketika dia berdoa bersolawat dulu. Telah ditegaskan bahwasanya tidak akan bisa terangkat doa itu. Orang sudah berdoa dengan menggebu-gebu, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, menyucurkan air mata. Air matanya keluar berderai, bahkan keluar air mata darah, saking habis air matanya berdoa kepada Allah. Tapi dia ingkar terhadap solawat, dia anti terhadap orang yang suka solawatan, dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Doanya itu akan terdiam di antara langit dan bumi, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada keterangan Imam Nawawi menuliskan hadis ini, beliau menuliskan kesimpulannya. Apa kesimpulan beliau? Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala istihbabi, telah ijma' dan telah bersepakat seluruh ulama bahwasanya disunnahkan memulai doa istihbabi ibtida'id du'ai bilhamdillahi ta'ala wassana. Para ulama semuanya telah sepakat dan berijma disunnahkannya memulai doa itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah ucapan tamjid, setelah ucapan alhamdulillah tadi itu, dia melanjutkan pujiannya itu dengan memuji baginda Nabi SAW, yakni dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Wa kadzalika wal asaru fi hadzal babi katsiratun ma'rufatun. Tidak selesai dibuka dengan lawan, tetapi demikian pula lah ia menutup doanya dengan ucapan yang sama, yakni ketika dia buka dengan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi, di akhirnya ditutup dengan perkara yang sama. Itulah yang kita kerjakan itu, wa akhirud da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita berdoa itu pertama alhamdulillah dulu, alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali. Lalu setelah itu kita baru berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, atau Allahumma rzuqna mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa imanana imanal mu'minin, wa islamana islamal muslimin, wa salatana salatal khashi'in, wa niyatana niyatal mukhlasin, wa ruku'ana ruku'an mutawaddi'in, dan lain sebagainya. Setelah selesai kita Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah selesai doa-doa kita itu, baru kita tutup lagi dengan salawat dan pujian kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau cara ini yang kita lakukan di dalam doa, maka Allah akan mengabulkan. Tidak ada lagi ganjalan terhadap doa kita. Namun ketika kita belum menggunakan cara ini dalam berdoa, Nabi pun telah menilai orang tersebut sebagai orang yang isti'jal, orang-orang yang sangat terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah, sehingga menyebabkan doanya itu tidak terkabul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk berada di dalam majelis-majelis ilmu dan sambil ngopi. Nah, enaknya ngaji dari rumah ini sejuk, di luar sambil ngopi. Yang di rumah boleh ngopi ya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Bismillah. Ada pisang gorengnya enggak? Masya Allah, belum sempat goreng pisang goreng. Ini nanti selesai ini mau goreng pisang. Ada pertanyaan? Kalau ngobrolin pisang goreng, nanti aja, nanti malam digoreng terus dibawa ya, untuk ngaji fikih. Baik, saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kita kesehatan, panjang umur dan keberkahan di dalam ilmu, dan kita semuanya diberikan Allah qabul, dikabulkan atas doa-doa kita semuanya. Kita cukupkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.